Golden Boots. Oke guys, balik lagi ke Bacot Jersey part 6 ya kali ya. Jadi sesuai dengan judul dan ya lu juga udah, kalau yang follow Instagram gue juga udah tahu bahwa jersey klub ini yang gue beli ya kan, jersey klub Liga Malaysia ini yang gue beli, Kedah Darul Aman. Alasannya kenapa? Sabar, masih ada di dalam box ini. Sebelum itu gua lagi seneng lah gitu ya, karena ini adalah video gua yang ke-200 guys. Dalam waktu gua itu post pertama gua tuh seingat gua Juli 2019 ya kan. Jadi 2 tahun udah umur Golden Boots, 2 tahun lebih 1 bulan, karena ini gua rekam di tanggal 31 Agustus masih. Gua udah merekam sebanyak 200 video guys. Menurut gue itu adalah suatu pencapaian ya kan, bukan kaleng-kaleng. 200 video udah gue sajiin. Kalau gue pikir-pikir, kalau gue flashback sedikit ke belakang, oke juga ya gitu, cukup produktif juga gitu ya, di sela-sela kesibukan gue sebagai seorang pekerja gitu ya, seorang pekerja, seorang ayah dengan 2 orang anak gitu ya. Jadi menurut gue ini cukup prestasi bagi gue mengerjakan ini totally sendiri gitu ya. Maksudnya gue belum ada tim yang bantu gue buat edit, buat ngerekam, buat segala macam. Gue belum ada tim, gue masih benar-benar sendiri. Dan kalau lo yang ngerasain pernah buat video ngerekam, terus lo editing, terus lo bikin thumbnail bikin thumbnail gitu ya, itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Jadi gue mengapresiasi diri gue sendiri lah ya, sudah sampai di titik ini. Dan tentu itu semua nggak akan terwujud kalau lo juga nggak support gue gitu. Nah, pada perjalanannya 200 video ini udah banyak juga, lumayan topik yang gue lempar ya kan. Kalau terbukti dengan gue punya beberapa macam playlist gitu ya. Mudah-mudahan ya yang lo yang ngikutin ya nggak bosen-bosennya gitu ya kan. Oke, cukup di situ 200 video. Target gue selanjutnya adalah gue punya 300.000 viewers yang mungkin dalam waktu bulan September ini mudah-mudahan bisa terwujud. 300.000 viewers, walaupun ya masih jauh dari target gue sebelumnya gitu ya, cuman that's fine, nggak apa-apa. Kita berproses, kita jalan pelan-pelan aja gitu ya. Naik, terlalu cepet naik takutnya terlalu cepet turun juga ya kan. Oke, Kedah Darul Aman ya kan, ada di dalam box ini. Jadi nggak tahu ya kenapa tiba-tiba gue pengen beli jersey Malaysia Kedah Darul Aman ya. Salah satunya mungkin karena sarannya dari Bang Jo juga waktu itu ya, Jo Zakaria, yang bilang, gue tanya waktu itu, gue DM beliau, jersey apa nih Bang yang gue beli selanjutnya, Kedah dan Terengganu gitu ya. Gue pikir tadinya gue lebih berat ke Terengganu gitu ya, karena Kedah ya adalah ex player Indonesia juga yang pernah main di Kedah ya kan. Yang gue tahu si Andik, gue nggak tahu kalau ada orang lain yang pernah main juga. Cuman Andik bermain 1 musim di sini sebelum dia pulang ke Persebaya ya, kalau nggak salah ke Madura United gitu ya. Madura United, Persebaya sih. Sekarang Andik di Bayangkara ya, bener ya? Lupa gue. Udah lama liga kita vakum, tapi akhirnya mulai lagi liga kita. Bravo, semangat buat yang sudah terima kasih juga, apresiasi sebesar-besar setinggi-tingginya buat yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan liga ini berjalan kembali. Gua sebagai penikmat sepak bola cukup senang dengan kehadiran kembali Liga Indonesia ya kan. Ya harapan gue sih lebih baik lah ya dari sebelum-sebelumnya. Nah, balik lagi ke Kedah Darul Aman, gue juga nggak tahu, mungkin karena Kedah ini adalah salah satu tim yang bukan dihukum ya. Jadi tim ini ketika Liga Malaysia mulai beberapa waktu lalu, pemainnya ada yang kena COVID. Jadi mereka kayak 3 minggu gitu nggak ada game, dan sekarang mereka sedang ya ada game di sela-sela minggu kadang gitu ya. Dan trennya juga lagi cukup bagus nih Kedah Darul Aman. Sekarang kalau nggak salah peringkat ketiga ya, di bawah Terengganu. Di bawah GDT yang udah juara, Terengganu, Kedah, baru Penang ya kan. Kalau nggak salah ya, gue nggak update juga klasmen terakhir setelah pertandingan kemarin ya kan. Nah, jadi tiba-tiba karena gue kayak terekam di memori gue Kedah dan pertandingan terakhir Kedah juga menang gitu ya, gue jadi udahlah gue beli Kedah aja deh. Dan baju ini juga ada name setnya guys, nanti ya gue akan reveal nanti, sabar. Sekarang gue mau ceritain dulu sedikit ya kan, yang membuat gue
tadinya udah pengen memaki-maki juga klub-klub Indonesia yang mengeluarkan jersey player issue tanpa box gitu kan. Jadi di checkout itu gue lihat gue belum cerita ya gue beli apa, nanti gue beli home, away atau thirdnya gue belum tunjukin, belum cerita juga, nanti akan kita lihat sama-sama waktu gue buka ya. Jadi pada waktu checkout itu dia bilang mau pakai box nggak gitu ya kan. Gue lihat harga boxnya Rp5 doang guys. Gue pikir box official ya, tapi ternyata boxnya cuma ini. Gue udah raba-raba, dalam ini baju doang gitu, nggak ada box lagi. Jadi ya nggak jadi gue maki-maki. Gue pikir tadinya gue beli box Rp5 itu, harapan gue dapat ya at least kayak boxnya Sriwijaya FC kan. Ternyata enggak, beneran box. beneran box yang box buat membungkus gitu ya, supaya nggak, I wonder ya kalau misalkan gue nggak pesen box, kirimnya kayak cuman baju gitu aja kali ya, malah lebih parah lagi sih ya, kayak gue beli jersey PS Sleman ini mungkin. Nah tapi cepet loh, ini cepet banget ya kan. Jadi gue pesen itu, lupa gue pokoknya kepotong hari Minggu itu, hari kerjanya mungkin cuma 4 hari kerja ya, Kamis Jumat, mungkin Kamis Jumat, Senin udah sampai 3 hari kerja doang cuman ini terkirim gitu ya. Sabtu mungkin dia melakukan pengiriman, tapi setahu gue pos laju kalau Minggu nggak kirim gitu ya. Gue kayak wah cepet banget nih, gue ditelepon udah sampai paketnya. Gue kayak, gue pesen apa ya, gue kayak nggak pesen apa. Oh iya gue pesen jersey, tapi apa iya cepet udah sampai, ternyata bener udah sampai gitu. Dan nice, cepet gitu ya. Nah alasan lainnya gue beli baju Kedah ini apa ya, ya udah sih itu aja gitu. Cuman name setnya gue tadinya mau beli name set Andik Firmansyah, cuman nggak jadi guys, gue batalin karena gue pikir ini adalah baju season ini yang dipakai mereka bertarung di Liga Super Malaysia, dan Andik not part of it anymore, so why should I gitu ya. Jadi gue kayak kalaupun gue bikin nama Andik, ya gue cuman nggak ada spesialnya juga buat gue gitu ya. Andik juga nggak akan notice gue, kecuali kayak gue beli name set Andik notice gue gitu, gue bisa pansos ya kan. Ya itu berarti ada keuntungan buat gue, tapi gue nggak ngerasa bakalan sampai segitunya. Jadi udah last minute gue tukar nama. Gue udah sempat ketik itu si nama Andik ya kan, dengan nomornya 30 kalau nggak salah. Andik dulu waktu di Kedah 30, gue ada di Instagramnya Andik. Terus udah gue ketik, gue mau submit, gue mikir yang tadi gue pikirin, gue ganti akhirnya gitu. Tiba-tiba ada satu nama yang terngiang di kepala gue, dan I wonder why gitu ya. Setelah itu gue tadinya mau ngerekam ini sebelum gue baca si profil pemain yang gue pasang ini gitu ya. Cuman kayaknya salah, gue takut salah gitu. Jadi akhirnya gue baca profilnya, dan gitu ada momen yang dimana gue kayak pantesan ini terngiang-ngiang di otak gue gitu ya. Oke. Gue buka dulu ya guys si paket ini, nanti akan kita reveal kira-kira name setnya siapa yang gue beli untuk jersey Kedah Darul Aman ini. Karena gue nggak bawa alat pembuka, seperti biasa bagian ini akan gue cut guys. Oke guys, udah gue buka ini, kita keluar aja. Ya, dikasih bubble wrap sedikit, dan ini dia Kedah Darul Aman away jersey keluaran Lotto. Jadi gue beli baju ini langsung dari websitenya Kedah ya. Gue ke Instagramnya, ada websitenya di profile, di bio-nya. Gue klik, gue cari-cari, gue pesan. Dan apa ya, surprisingly pemain yang gue beli ini nggak ada di template. Jadi maksudnya gini, kalau lo masuk ke websitenya Kedah itu ya, dia akan ada, kalau lo sort by popularity atau by price gitu ya, higher price, higher to low, lu bakal lihat ada beberapa nama lah di situ ya kan. Namanya si ini pemain asingnya lah, kayak Pasherman ya, strikernya itu. Terus beberapa nama lah, cuman gue nggak nemuin nama pemain ini gitu. Jadi akhirnya gue terpisah ya kan. Oke, gue keluarin dulu si bajunya. Nothing spesial dari wajahnya, dari wadahnya seperti biasa. Tapi ini adalah keluaran Lotto, baju pertama gue dari brand Lotto ya. Ya sih pertama gue beli L. Lotto ini sendiri merek Italia ya. Ya betul, Lotto.it. Jadi ini dia guys, penampakan depannya guys. Bajunya so far gue pegang agak-agak oke. Gue nggak beli patch Liga Malaysia ya, Liga Super Malaysia gue nggak beli. I don't know why, mungkin karena gue pernah nonton videonya Bang Jo bilang
patch itu mahal apa gimana gitu, jadi gue kepikiran gue ambil Namset aja. Jadi ini dia bajunya guys, keluaran Lotto, bahannya cukup berat tapi ya oke. Sebelum gue ke nama ya di belakang ya, jadi kenapa gue pilih baju away, gak ada alasan spesifik sih. Merah dan hijau obviously bukan warna kesukaan gue banget, walaupun gue lagi nge-review pakai baju hijau ya kan. Tapi baju home-nya kuning warnanya. Gue tahun ini banyak banget udah baju warna kuning gue. Maksudnya jersey warna kuning yang gue punya itu bukan jersey tim lah ya, jersey fan footballnya gue gitu ya, FPI Lampung, KSRJ, Nimo, itu semua Golden Boot sponsor lagi. Terus warnanya kuning gitu, gue kayak kuning lagi, no kuning lagi lah, no kuning klub karena udah terlalu banyak. Akhirnya ya udah gue beli yang ini guys, baju away-nya. Jadi alasannya simple karena kuning gue udah terlalu banyak. Jadi gue beli hijau dan merah, warna yang agak-agak nabrak sebenarnya ya. Cuman ya wes lah ya kan. Nah, kita ke detail bajunya sendiri ya. Seperti yang gue bilang tadi, bahannya sih menurut gue cukup nice ya. Sebelum gue nanti ceritain sejarah si playernya yang belakang ya. Lu boleh tebak-tebak dulu guys sampai sini. Kalau lu nonton sambil seneng baca-baca komen ya, lu boleh komen kira-kira siapa yang bakalan gue beli namesetnya. Jadi ini sponsornya adalah Widad Langkasuka. Gue nggak tahu ini company apa. Ini adalah logonya itu bahannya kurang lebih kayak gini, apa ya namanya, woven ya. Biar jasa jadi kenangan, Kedah Darul Aman Football Club 1924. Lahirnya 1924, udah lama juga ya. Ini ada sponsor juga di sini guys. Ini juga ada sponsor PKNK. PKNK ini Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah. PKNS. Oh, berarti PKNS itu Selangor ya. Ini logo Lottonya di sini guys. Di kiri dan kanan lengannya juga ada. Secara desain menurut gua ya pasti ini ada filosofinya ya, karena kalau lu lihat detail di sini ya, si merahnya itu kayak cross, sedangkan si hijaunya itu kayak ada garis-garis gitu ya, mungkin melambangkan sesuatu lah di negara bagian Kedah ini ya. Dia teknologinya deep dry. Oke, kita langsung aja ke belakang. Udah penasaran, udah tahu namanya siapa? Badrol Bahtiar, nomor 7. Badrol. Di bawahnya ada sponsor lagi 3, ada Mesra Rakyat, Smith ya kali ini ceritanya, terus Al Ihsan Sport. 2 nih. Ini sama Al Ihsan Sport. Jadi Lotto ini mungkin under lisensinya Al Ihsan mungkin ya. Karena setahu gue beberapa brand di Malaysia ini lisensinya under Al Ihsan. Kayak Puma itu kalau nggak salah under Al Ihsan gitu ya. Jadi ya setahu gue kalau lisensi gitu ya kayak di Indonesia lah, lisensi Puma, lisensi Umbro itu kalau nggak salah di bawahnya MAP ya, di Perkasa. Jadi yang bawa brand itu ke Indonesia itu si itu gitu ya. Nah mungkin sama kayak ini ya. Nah kenapa Badrol? Why Badrol? Kenapa nggak strikernya? Kenapa nggak backnya yang pernah main di Indonesia juga? Siapa ya nama backnya itu ya? Pernah main di Indonesia kalau nggak salah, backnya yang tinggi itu. Kenapa masih Badrol? Jadi gue juga nggak tahu ya. Pemain Malaysia ini kan sejujurnya nih ya, gue sebagai fans sepak bola Indonesia nggak terlalu merhatiin Malaysia ya kan. Cuman ada beberapa nama yang di otak gue nih terngiang-ngiang gitu ya. Generasi yang paling lama gue tahu ya of course sih Indra Putra Mahayudin ya, Indra Putra yang sekarang juga main di KLFC ya kan. Gue kaget masih main Indra Putra. Terus kipernya Malaka ya, Hairul Fahmi Cekmat itu kipernya mana ya? Itu juga terngiang-ngiang sama gue karena pertandingan pertama di GBK dibantai gitu ya kan. Waktu itu ya kan 5-0, 4-0 ya. Debutnya Irfan Bahdim ya di timnas Piala AFC. Nah, terus selain itu ada Safi Sali, of course. Safi Sali pernah main di Liga Indonesia ya kan. Mestilah ingat gitu ya kan. Tapi kalau Badrol ini kenapa tiba-tiba kok melekat di otak gue gitu. Gue mencari-cari kenangan. Kenapa gue inget sama Badrol Bahtiar gitu ya. Kenapa pemain ini istilahnya kok melekat di otak gue gitu ya. Tadinya gue pikir Piala Asia 2007, ternyata enggak. Badrol belum main 2007. Safi udah ada, Safi Sali 2007 itu sudah ada di line up walaupun cadangan kok. Nomor 8 gue kemarin cari-cari infonya kan. Jadi apa Badrol nih? Kenapa Badrol nih melekat di kepala gue? Karena
ya bingung aja gitu kan, Badrol Bachtiar. Oke, akhirnya sebelum gue memutuskan untuk merekam ini, gue cari tahu dulu ya kan, Badrol. Kenapa Badrol ya? Kenapa gue ingetnya sama Badrol Bachtiar? Mungkin karena namanya juga Badrol ya kan, nggak umum untuk nama orang Malaysia menurut gue ya. Koreksi gue kalau penonton Malaysia nonton sampai di menit ini. Yang kedua, ternyata Badrol ini one man one club gitu ya, kurang lebih lah ya. Di umurnya sekarang yang sudah 33 tahun, Badrol ini baru hanya membela Kedah guys. Dari pertama kali hanya membela Kedah. Jadi kayak ya legend lah, dia legendnya di Kedah gitu. Terus tapi itu kan nggak cukup untuk orang Indonesia terngiang nama Badrol, nggak cukup. Ada apa lagi? Dan ternyata ketika gue scroll prestasinya, dia pernah ngasih medali emas buat Malaysia di SEA Games guys. Dan di final tuh ngalahin Indonesia adu penalti. Dan Badrol nyetak gol terakhir kalau nggak salah di penalti itu. Oh, gue baru tadi gue bilang, oh, pantesan gue terngiang-ngiang sama orang ini. Gue mungkin nonton partai final itu melalui TV lah ya tentunya ya. Nggak tahu gue waktu itu di mana, SEA Games 2000. Masih ada Egy Melgiansah, gue lihat pencetak golnya itu Egy Melgiansah, Patrick Wanggai, Titus Bonai striker kita 2000 berapa ya? Ya lu kalau ingat boleh komen guys. Jadi kita kalah di final adu penalti pelatih Rahmat Darmawan waktu itu. Dan ya menurut gue salah satu skuad terbaik Indonesia lah ya waktu itu ya. Tapi kita bisa kalah dan adu penalti, ya nggak beruntung banget lah ya. Itu ternyata kenapa gue terkenang Badrol gitu ya. Mungkin di partai itu gue nonton Badrol ini kok istimewa gitu mainnya. Kok pemain kita yang udah kelas liga waktu itu nggak bisa ngadepin Badrol ini gitu ya kan. Ya oke, sebab itu gue terngiang-ngiang Badrol. Akhirnya gue memutuskan untuk beli baju Kedah dengan nameset Badrol Bachtiar. Itu sih alasan gue sebenarnya. Kalau kita lihat lagi dari bahannya, ya gue nggak bisa begitu banyak ini ya. Yang jelas gue tahu ini dia berarti sublimation guys. Ini adalah printan yang depan karena memang ada motifnya, yang belakang dia kain utuh karena dia putih ya kan. Dia berarti nggak full sublimation gitu. Jenis bahannya sendiri gue bisa bilang beda ya dengan yang gue pakai ini bahannya. Ya mungkin ini teknologi Lotto tadi ya, dry apa nih? Bukan dry fit, deep dry. Bahannya agak berat daripada ini. Harga gue beli, harga gue beli plus name set plus box tadi itu, box yang nggak berguna banget itu. Itu adalah 145 ringgit guys, berarti sekitar 500.000 rupiah. Cukup oke lah ya untuk merek Lotto ya, yang ya merek Itali gitu ya kan. Jadi ya cukup layak lah. Ini bisa gue pakai buat keluar ya kan, buat gue jogging, kayak buat gue main bola, kayak buat gue jalan ke mall juga cocok ini kayaknya ya kan. Badrol, nggak banyak juga orang tahu Badrol pasti kalau di Indonesia. Badrol. Oke, segitu aja dari gue guys, bacot jersey gue part yang sekian ini. Ya dengan ini menandakan gue udah punya 2 jersey Liga Super Malaysia, walaupun yang satunya udah hampir kemungkinan besar degradasi ya, Perak, dan sekarang gue beli Kedah yang lagi bersaing untuk bisa masuk ke AFC League musim depan. Cukup menyenangkan juga menurut gue bahas jersey, terutama bukan dari jenis bahannya ya, karena ya kalau lo mau yang lebih detail mengenai bahan, gue yakin di Indonesia sana banyak yang lebih kompeten daripada gue. Tapi gue lebih seneng ngebahas sejarahnya, kenapa gue beli gitu ya, kayak gitu aja gitu kan. Siapa tahu lo ada yang tertarik ya kan, membacot jersey dari sudut pandang lain ya kan. Oke, segitu aja dari gue. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, kalau lo ngerasa video ini lo suka, lo boleh like, terus lo boleh share juga ke teman-teman lo yang pengen tahu alasan gue kenapa gue beli Kedah Darul Aman dan kenapa gue beli nameset ini. Terus kalau lo belum subscribe dan lo akhirnya memutuskan subscribe setelah menonton video ini, monggo guys, silakan. Karena harapan gue ya masih banyak video gue yang menarik selanjutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.